wawancara itu dari tugas dari PPG untuk mewawancarai diantaranya adalah ahli. Di sini karena Bapak sebagai guru saya PKN dan sudah menjabat sebagai pengawas dari kepala sekolah, pengawas tentunya di sekitar kita ini sebagai ahli. Untuk yang pertama Pak, permasalahan dalam PPKN kurangnya siswa kurang memahami nilai karakter Pancasila pada mata pelajaran PPKN, apalagi setelah terjadinya pandemi sangat menurun nilai-nilai atau karakter Pancasila di peserta didik. Menurut Bapak bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini guru PPKN dihadapkan pada problema kehidupan yang serba global. Maka sebagai inti daripada materi PPKN itu tidak terlepas daripada pendidikan agama, ilmu negara, budaya. Maka guru PPKN itu harus sebagai contoh teladan di sekolah, masyarakat maupun di dalam keluarga. Maka oleh sebab itu sebagai guru PPKN ini memang berbeda dengan guru-guru yang lain yang memberikan suatu momen yang sangat berharga dan sebagai penentu keberhasilan daripada siswa di bidang karakter ataupun watak mereka di dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak di dalam kehidupannya dan kita semua, mereka dihadapkan oleh tiga lingkungan. Mereka dimulai daripada lingkungan keluarga. Apabila keluarganya, sama di sini adalah orang tua, memberikan suatu contoh yang baik ataupun pendidikan kepada anak yang baik, dimulai daripada dari makanan-makanan hasil yang mereka makan itu dari yang halal, nanti akan membentuk karakter anak itu ke depannya. Maka keluarga merupakan penentu, terutama sebagai ibu. Ibu adalah guru yang pertama yang berada di keluarga yang menentukan keberhasilan dan watak anak tersebut. Jadi apabila seorang ibu ataupun bapak bisa memberikan gambaran kepada anaknya bagaimana kehidupan kita nanti, maka oleh sebab itu seorang ibu memerlukan kasih sayang, memerlukan suatu kelembutan terhadap perilaku anak. Maka oleh sebab itu di dalam keluarga itu cara mendidik anak itu harus dengan lembut, dengan kasih sayang. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Dengan siapa mereka bergaul, apa yang mereka lakukan di luar rumah. Nah ini peran orang tua sangat menentukan. Kemudian sekolah adalah orang tua yang kedua, yang nantinya bisa membentuk anak-anak dan yang memberikan bagaimana pendidikan anak itu ke depannya. Maka di sekolah itu harus menerapkan pendidikan yang ibaratnya kami istilahkan akhlak. A-K-H-A-L-A-K. Yang pertama A itu adalah argumentasi, yang mana di sekolah memberikan kebebasan kepada anak-anak itu bertanya apa yang menjadi kendalanya di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, karisma itu adalah watak seorang anak yang harus menunjukkan kepada kehidupannya yang lebih jauh ke depan, dan mereka ini harus
sebagai estafet perjuangan daripada negara ini. Kemudian yang H, harmonis. Mulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Bagaimana anak ini bisa hidup harmonis, saling menyayangi, adanya toleransi di dalam kehidupan. Sehingga dengan kehidupan yang harmonis tadi, dia bisa mewujudkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa keluarga di dalam tiga komponen. Kemudian L, yang mana L ini adalah loyal. Seorang anak harus patuh, taat, dan tunduk kepada baik orang tua, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Ini yang dikatakan loyal tadi, hingga anak itu selalu berbuat dengan baik. Kemudian yang A, mereka mempunyai apresiasi, harus berikan apresiasi ataupun berupa penilaian ataupun hadiah apabila mereka mendapatkan suatu keberhasilan atau reward. Maka dengan reward ini tadi dengan dia berikan suatu hadiah, mereka menjadi termotivasi di dalam berbuat sesuatu. Kemudian terakhir K-nya itu kolaborasi antara suku satu dengan suku yang lain ataupun keluarga satu yang lain, sehingga mereka bisa mewujudkan suatu kehidupan yang tidak memihak satu suku dengan lain. Jadi kami istilahkan akhlak, itulah singkatan dari itu. Sehingga dalam mewujudkan guru yang mengajar PPKN ini tidak terlepas daripada hal-hal yang saya sebutkan, terutama agamanya bagaimana, budayanya bagaimana, dan sebagainya. Pada pembelajaran PPKN yang selama ini selalu menggunakan metode ceramah, menurut Bapak, apakah dengan metode yang dikemas dengan metode teknologi informasi dan komunikasi akan dapat meningkatkan siswa dalam belajar PPKN? Di samping IT dengan teknologi di dalam pembelajaran dan kelas, kita coba membawa anak itu ke ruangan bebas, ke alam bebas. Mengapa demikian? Mereka sudah dikurung selama 2 tahun di TK, 2 tahun setengah di TK, 6 tahun di SD, dikurung dalam ruangan dengan aturan-aturan yang kadang-kadang bertentangan dengan mereka. Maka kita coba untuk belajar di alam terbuka. Misalnya cukup 1 jam pelajaran ataupun 40 menit sesuai dengan TIK ataupun pokok bahasan yang kita terapkan. Misalnya gotong royong. Saya dulu waktu ngajar pernah saya terapkan itu, mengajak siswa keluar ruangan di halaman sekolahnya dengan metode gotong royong. Mereka diberikan suatu trik-trik apa yang secara global. Kemudian saya sebagai guru mengamati di antara sekian siswa itu mana yang kira-kira yang mengerti tentang gotong royong, kebersihan, dan sebagainya. Nah, waktu metode itu saya sebagai guru tidak memerintahkan ataupun menyuruh anak begini begitu, tapi hanya justru keluar
perhatikan halamannya, apa yang kamu lakukan terhadap halaman yang kamu dapati tentang gotong royong. Di sini ada dua kelompok. Ada yang kelompok pertama hanya main-main, yang kedua betul-betul menerapkan, ya karena di kedua halaman itu banyak rumput yang gunung sampah dan sebagainya. Jadi secara metode yang saya lakukan itu sehingga anak itu ingin tentang pelajaran yang kemudian pada hari misalnya hari Ahad ya, kami ajak ke apakah ke pinggir sungai, ke bukit, ke hutan ya yang bisa mereka jangkau untuk sebagai ya jalan-jalan dalam rangka sebagai represi supaya mereka tidak bosan. Ya, jadi waktu itu metode yang dilakukan yang tadi itu juga bagus, tapi harus diselidiki dengan pelajaran yang dihadapkan kepada alam agar mereka dia tahu bahwa alam ini siapa yang menciptakannya. Maka dengan alam yang terbuka ibarat orang Sumatera Barat bilang alam tak kambang jadi guru. Jadi alam dengan kita belajar dari alam ya, maka apa yang tersurat dan tersirat di dalam ciptaan Allah itu mereka harus tahu. Mana dengan alam yang terbuka itu siapa penciptanya, apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita pertahankan terhadap alam itu. Bagaimana kita ketahui bahwa penebangan hutan, pembakaran hutan ini akibat daripada perbuatan yang tidak mencerminkan. Oleh itu pada saat itulah kita memberikan masukan kepada mereka waktu kita jalan-jalan ke alam bebas itu supaya mereka tahu bahwa merusak hutan, membakar hutan itu bukan perbuatan yang baik atau tidak berkemanusiaan. Jadi tentunya berarti ada perpaduan ya Pak antara pembelajaran yang dikemas dengan teknologi dengan pembelajaran yang istilah sekarang belajar merdeka Pak ya. Sebenarnya pelajaran merdeka itu dari tahun 60-an dulu sudah dilaksanakan. Ya contoh waktu saya SD tentang berwudu, kami diajak oleh guru agama kami itu langsung berwudu, pergi ke sungai. Ya, jadi kita diberikan kebebasan. Jadi tidak ada waktu itu suatu namanya pemaksaan. Jadi sehingga dengan apa yang dipraktekkan oleh guru-guru kita dulu itu sebenarnya sekarang sudah mulai dikembangkan kembali tentang kemerdekaan dalam belajar. Terima kasih atas masukan dari Bapak dan mudah-mudahan nanti ini menjadi acuan saya dalam untuk pembelajaran selanjutnya. Dan maaf karena Bapak juga merupakan guru yang paling saya segani dan saya istilahnya sekarang fan gitu kan. Ya memang terus terang waktu itu siswa dilihat belum terpengaruhi oleh baik televisi, ala media. Jadi saya sebagai guru waktu tahun 80-an itu tidak menjadikan beban bagi saya. Jadi belum saya mengajarkan orang, mereka sudah berubah. Jadi inilah tantangan bagi guru sekarang ini. Alat media itu lebih mengungguli daripada kehebatan guru sekarang ini dalam memberikan materi. Sehingga mereka itu kalau guru tampil di depan kelas tidak menyentuh ataupun tidak
tidak menyenangi kepada siswa, mereka itu kadang-kadang itulah bermain-main, tidur-tiduran, sebagainya. Nah, disinilah perlunya guru itu memberikan pendekatan. Kalau mereka kita hadapi dengan kasar, malah mereka lebih jauh. Langkah baiknya kita dekati, kita bilangkan bahwa tanyakan sama dia, bapak kamu siapa, dan sebagainya. Oh, itu teman saya. Jadi dengan adanya pendekatan itu tadi, dia merasa segan kepada kita. Pendekatan tadi itu contohnya kan, pegang kepalanya atau gimana kan. Bapak kami itu teman saya dulu ini. Nah, jadi dengan cara itu, pendekatan itu, mereka bapak ini. Nah, jadi mereka agak segan, kita bukannya takut. Jadi janganlah sempat ada kata-kata takut ya, kepada siswa kepada guru, tapi mereka memang betul-betul timbul dari hati mereka itu adanya segan. Memang sekarang dalam 1001 payah, tapi itulah tugas kita. Yang penting yang kolaborasi tadi itu tentang agama, pribadi, budaya itu sangat menentukan pada anak. Itu dimulai dari rumah. Jadi kita di sekolah kalau bisa jangan ada marah-marah di sekolah. Ini tolong tidak ada guru marah-marah, dan kalau bisa PR itu tidak ada, cukup di sekolah. Masuk kita 2 kali 40 menit misalnya, satu sesi untuk memberi materi, satu sesi untuk misalkan juga sudah ada. Jadi jadi akhirnya anak itu tidak dibebani dengan tugas-tugas. Jadi apa? Kalau malam tuh rasanya lama kali, gimana supaya cepat siap. Nah, itu. Karena apa tadi yang dihadapi guru-guru yang di sekolah itu adalah guru-guru yang tidak dibebani oleh tugas-tugas. Terima kasih Pak. Ya. Ya, cuma itu yang saya berikan. Baik. Waalaikumsalam.